Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nur Oktaviani dari kelompok 13 Medline dengan prodi D3 Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nur Oktaviani dari kelompok 13 Medline. Sebelumnya teteh boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Sufi Adawiyah, tingkat 3, kelas B. Sebelumnya saya izin untuk mewawancarai Teh. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara Teteh membangun organisasi yang solid, adaptif? Kalau menurut aku ya yang paling penting kan aku UKM KPK ya. Yang paling penting itu ya komunikasi sama kepercayaan. Jadi setiap anggota tim medis KPK tuh harus saling terbuka, saling mendukung gitu. Jadi misalnya kalau ada ada acara dadakan atau ada rencana yang berubah, nah kita tuh harus bisa ngatur gitu, jangan panik. Lanjut ya, untuk pertanyaan kedua, bagaimana membangun jaringan yang autentik dan berdampak? Nah kebetulan kalau masalah jejaring di KPK tuh sering kerjasama dengan pihak luar ya, misalnya dengan puskesmas. Kita kalau di puskesmas itu suka biasanya membantu screening kesehatan, juga suka dipanggil, ada panggilan undangan dari pihak kampus lain buat jadi tim medis mereka. Jadi kalau masalah hubungan ya kita harus komunikasi dengan baik ke mereka kayak gimana biar agak-agak miskom. Terus kita juga buat pas hari hanya tuh kita harus tanggung jawab atas kerjaan kitanya kayak gimana. Terus dari situ alhamdulillah itu banyak realisasi ya buat berdampak buat UKM KPK. Selanjutnya, bagaimana sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM tersebut? Kalau masalah konflik di UKM atau di organisasi lainnya juga itu hal wajar ya kalau ada konflik tuh. Jadi kitanya tuh bisa menyesuaikan diri gitu. Kita harus tahu di dua belah pihak, misalnya pihak sisi A, sisi B, itu harus cari jalan tengahnya tuh apa permasalahannya biar kita tahu kunci permasalahannya apa. Intinya sih kalau di organisasi itu jangan peran sih ya, soalnya kan masuk UKM itu kan tujuannya kita buat kebaikan bareng-bareng juga. Yang terakhir, bagaimana manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM KPK? Kalau manajemen waktu, misalnya kan aku tuh misalnya dari tugas UKM sama kepribadian. Kalau misalnya hari besok nih kita ada jadwal nih di UKM KPK tuh ada kumpulan jam 8. Nah kan itu terus ada deadline juga tugas misalnya malamnya jam 12. Nah kita kan pasti bakal lebih utamain yang pentingnya yang mana dulu kan. Pasti kan lebih otomatis ke UKM dulu kan jam 8. Nah baru pulangnya dari UKM kita baru ngerjain tugasnya kan deadline-nya itu. Terus kalau kepercayaan itu ya kita kan udah dikasih amanah ya di organisasi itu, ya kita harus bertanggung jawab dari amanah itu biar kita dipercaya gitu kalau kita menjalankan sesuai amanah. Terus kalau kekeluargaan dari KPK tuh ya berasa sih kekeluargaannya di KPK itu. Izin Teteh untuk memberikan satu inovasi untuk UKM KPK. Inovasi dari saya yaitu membuat aplikasi e-health kampus yang dimana itu aplikasi sederhana untuk mencatat data kesehatan mahasiswa dan memberikan tips kesehatan seharian. Itu fitur-fiturnya ada reminder untuk minum dan olahraga, artikel kesehatan singkat, dan konsultasi online. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Teteh perkenalkan, nama saya Raisa Nur Oktaviani dari prodi D3 Keperawatan dari kelompok 13 Medline. Sebelumnya izin Teteh untuk mewawancarai, apakah Teteh bersedia? Ya, saya bersedia. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tantangan terbesar Teteh dalam membangun organisasi yang solid dan bagaimana cara mengatasinya? Buat
Buat masalah yang pertama itu biasanya pada kalau misalkan ada sesuatu nih yang menjanggal tidak diungkapkan gitu. Biasanya kita obrolkan dulu gitu biar sama-sama solid gitu. Untuk pertanyaan kedua, konflik apa saja yang biasa muncul dalam UKM dan bagaimana cara menyelesaikannya? Biasanya yaitu sama seperti biasa kita namanya juga eh, organisasi pasti ada aja konfliknya gitu ya. Yang biasa terjadi itu keegoisan. Jadi kita saling masing-masing aja gitu biar jangan egois, itu gimana caranya gitu, saling obrolin sama teman-teman yang lain gitu. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara Teteh menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM akustik? Biasanya kita sering latihan rutin itu kita ajak ngobrol, sharing sama teman. Jadi kita tuh ada kekurangan apa dan ada masukan apa gitu. Yang terakhir, apa saja bentuk kegiatan kolaboratif yang paling berdampak dalam UKM Teteh? Biasanya kita latihan rutin yang paling penting. Kalau yang kedua itu kita bisa ajak UKM lain untuk sharing untuk kebersamaan juga, lalu bisa mengikuti event-event di luar sana atau bahkan lomba-lomba. Sebelumnya izin Teteh untuk memberikan satu inovasi untuk UKM akustik. Inovasi dari saya yaitu Acoustic Collaboration Project atau kolaborasi musik antar UKM atau fakultas. Jadi untuk meningkatkan kebersamaan dan kreativitas lintas bidang. Itu seperti kolaborasi dengan UKM tari. Iya. Mungkin sekian dari saya Teh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Teh perkenalkan, nama saya Raisa Nur Oktaviani dari Prodi D3 Keperawatan dari kelompok 13 Medline. Izin Teh sebelumnya untuk mewawancarai. Izin Teh sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifa Afatunisa dari tingkat 2C. Saya di sini mengikuti UKM Badminton. Baik, langsung aja ke pertanyaan pertama. Yang pertama, bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan adaptif? Membangun komunikasi yang solid dan adaptif itu membangun komunikasi yang terbuka dan jelas antar anggota. Lalu tetapkan visi dan tujuan bersama dan mengembangkan sistem pembagian tugas yang efektif dan fleksibel. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membangun jejaring yang autentik dan berdampak? Membangun hubungan dengan sesama anggota, pelatih, dan komunitas badminton secara jujur dan konsisten. Pertanyaan ketiga, sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM. Bersikap terbuka antar anggota, lalu mencari solusi bersama, dan hindari emosi yang berlebihan, lalu dengarkan semua pihak dan utamakan kepentingan organisasi. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM? Mengatur jadwal latihan, lalu kita kan di kampus sibuk ya untuk banyak tugas kelompok, tugas individu. Kita ngatur waktunya kayak contohnya misalnya kita UKM badminton nih di hari Selasa. Nah kalian tuh ada tugas di hari Senin. Nah kalian tuh yang diutamakan itu tugasnya dulu dikerjakan. Baru nanti kalau hari Selasanya udah selesai kalian bisa mengikuti UKM badminton. Jadi nggak banyak izin. Biasanya suka banyak izin gitu. Izin Teteh sebelumnya untuk memberikan satu inovasi untuk UKM badminton. Inovasi dari saya yaitu friendly match antar universitas, yaitu turnamen santai yang mempererat hubungan antar universitas atau program studi. Mungkin sekian Teh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.